Ya nggak apa-apa anak saya nggak jajan. Puasa dulu. Bahkan jajan tuh kadang-kadang penyakit. Kebanyakan makan penyakit, kebanyakan jajan ngajarin boros. Ibu Ustazah, saya punya uang di 300.000. Sebenarnya buat jajan. Tapi saya pengen lebih mementingkan pesantren ketimbang anak saya. Dan itu, adab seperti itu jarang ada pada orang tua. Rata-rata nih, kalau punya uang mepet uangnya, itu ngutamain jajan. Ngutamain kesenangan anak. Dengan dalih sayang sama anak, kasihan sama anak, nggak tega sama anak, masa yang lain jajan anak saya nggak jajan. Yang ada dalam pikiran orang tua begitu terus, ini tidak akan membuat anak itu menjadi dewasa dan mandiri. Suatu ketika kita akan mati, pasti. Bagaimanakah nasib anak kita yang selalu kita lindungi, yang selalu kita berikan kesenangan, yang selalu kita kasih jajan, yang selalu kita support, yang selalu kita bela. Kita nggak pernah mau mendidik dia, mendidik kedewasaannya, mendidik hematnya, mendidik nggak jajannya, mendidik prihatinya. Itu penting itu. Pendidikan tuh bukan hanya sekedar sehat. Pendidikan tuh rasa juga. Sesekali anak kita ngerasain tersinggung gitu lah, ngerti kan? Sesekali anak kita tuh ngerasain dimarahin sama orang. Sesekali anak kita tuh ngerasain disaingin sama orang. Sesekali anak kita itu memberi sesuatu kepada orang lain, tapi orang itu tidak tahu terima kasih. Sesekali anak kita itu direndahin. Itu tuh belajar begitu orang tua tuh. Biar anak ini tahu kehidupan dan tahu sosial. Kalau kita sebagai orang tua selalu ngebela anak dan gak tegaan sama anak, gak pengen anak tuh sedih, gak pengen anak tuh nangis, gak pengen anak tuh merenung, gak pengen anak tuh, dan tidak mempersilahkan anak untuk belajar wawasan di tengah-tengah masyarakat, celakanya nanti ketika anak kita sudah dewasa atau rumah tangga, anak kita nggak tahu apa-apa. Anak kita kelak akan belajar kehidupan setelah dewasa, bukan dari sekarang. Coba, lebih enak belajar sekarang atau lebih enak belajar ketika dewasa? Sekarang. Sesekali. Jadi kalau anak kita misalnya sama teman sekolah misalnya, dijauhin, dimusuhin, udah biarin, sesekali ngerasain begitu. Biar dia tahu karakter berbagai macam bentuk manusia. Oh, saya pernah ngerasa digituin. Saya tidak mau gituin orang. Saya pernah bicara, tapi yang diajak bicara itu nggak ngelihat mata saya. Saya jangan begitu lah. Saya pernah kelaparan. Ternyata ketika saya lapar dan teman saya tahu lapar. Teman saya tahu saya lapar. Dia makan enak-enakan. Sementara nggak nawarin sama sekali sama saya. Saya tersinggung dan saya nggak mau kayak gitu. Lama-kelamaan ketika anak kita itu menghadapi berbagai macam watak manusia, menjalani kehidupan, entah di kampus, entah di pesantren, entah di sekolahan, nanti anak kita lama-lama itu banyak ilmunya. Ngerti kan? Banyak ilmunya. Maka ketika kamu punya anak itu ngerasain kesedihan, biarin. Itu lagi proses namanya belajar. Terus tak. Digempur mentalnya, terus. Ya kalau dibully fisik jangan terima, ngerti kan? Jangan, gak apa-apa, belajar jangan. Kalau ada yang mukul anak kita, awas, gitu. Jangan main pukul-pukulan, gitu. Jangan apalagi misalnya anak kita dititipkan ke pesantren atau ke yayasan atau disodomi, dicabulin, ya nggak boleh terima, nggak boleh diem aja. Diperes ya jangan. Oke, diperes, KDRT bukan kekerasan, lalu dicabulin nih 3 perkara yang urgent yang kita harus bertindak. Tapi selain itu biarkan anak kita belajar. Belajar ngantri, mandi, nangis, belajar biarin. Mah nggak enak mah mondok tuh ngantri, teman-temannya ada yang usil, orang saya di antrian ke-7 diselip coba, jadi saya antrian ke-8, biarin. Biar kamu kelak jangan seperti dia.
Dan biar kamu mempelajari banyak sekali karakter manusia. Sehingga engkau lama-kelamaan ketika menghadapi banyak orang, engkau jadi wanita atau jadi laki-laki yang sudah kebal dan bulat mentalnya. Ayah, ibu meninggal, engkau sudah siap hidup sendiri. Gitu loh. Tapi kalau misalnya anak kita kok mentalnya masih mental kencur, segala-gala dikasih jajan, segala-gala nangis dilindungin, dipeluk, nangis dipeluk, nanti kita nggak ada kesedihan pertama kali yang akan dia rasakan, yaitu ketika kita wafat, kita mati, kita meninggal dunia, maka anak kita baru memulai start merasakan kehidupan yang nggak nyaman. Maka biarkan dia, anak kita nih, merasakan ketidaknyamanannya saat ada kita bisa kontrol gitu loh. Ngerti kan? Ketimbang kita meninggal dunia, anak kita nggak bisa bersandar kemana-mana, kenal Allah enggak, kenal Nabi enggak, akhlak nggak punya, pengalaman nggak punya. Sekali ada omongan langsung sakit hati, kepikiran 1 bulan, stres. Ayo. Kalau di pondok udah biasa begitu. Tapi di pondok kamu jangan pernah ngomong gak enak sama orang gitu maksudnya. Cuman ini sih nasihat untuk pihak pertama kamu. Kalau suatu ketika ada orang yang bikin sakit hati, bikin nyinggung, tadinya deket sekarang ngediemin gitu loh. Terus ketika kita itu lagi butuh nggak ada yang peduli, tahu nggak? Hal-hal ini itu hal-hal yang lumrah yang akan kita jumpai nanti di masyarakat. Ada yang pelit, ada yang suka pamer, ada yang kalau ngomong tinggi, ada yang tiba-tiba posisi kita disikut. Di perusahaan dimanapun ada begini. Ngerti kan? Maka belajarlah mulai saat ini. Jadi jangan karena nangis, mau enak, mondok nggak, lalu kamu sebagai orang tua, udahlah pulang aja. Engkau menarik anakmu dari pesantren yang mana sedang bertujuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan engkau merasa tidak tahan terhadap ujian yang Allah berikan kepada anak-anakmu, lalu engkau tarik, itu berarti engkau telah menggagalkan jalan dia menuju keberhasilan. Arti ya? Jadi jangan. Jadi tega harus ada, antusias harus tetap, tapi ajarkan pendidikan rasa ini penting. Pendidikan itu bukan abatas saja. Pendidikan juga bukan fa'ala yaf'ulu fa'lan saja. Pendidikan itu bukan hanya sekedar qala Muhammadun huwa ibnu Maliki saja, pintar baca kitab saja. Pendidikan yang sejati itu pendidikan kedewasaan anak-anak. Oke, di Matolib nggak pernah ada pembulian, aman, alhamdulillah. Di Matolib nggak pernah ada permusuhan, aman, alhamdulillah. Cuman Abi khawatir nih dengan kondisi kamu yang nyantai-nyantai begini, nggak pernah nemuin orang toksik di pondok, nggak pernah menemuin orang usil di pondok, nggak pernah dimusuhin satu pondok gitu loh. Khawatir kamu tumbuh justru tidak menjadi tumbuh yang dewasa. Ya di pondok sih, kenapa tidak boleh ada seperti itu? Ya pondok tanggung jawab Abi sebagai pengasuh untuk menjamin keamanan. Iya kan? Tapi Abi akui bahwa seseorang yang berada di pesantren lainnya, yang dia digempur dengan berbagai macam ujian sosial oleh teman-temannya, oleh kawan-kawannya, ya disindir, ya diomongin gak enak, ya dibanding-bandingin, ya dikatain miskin, ya dikatain yatim. Misal, selama tidak pakai fisik, ngerti kan? Selama tidak digebukin. Kalau digebukin, tindak kita sebagai orang tua. Tapi kalau misalnya cuman begitu disindir, ini latihan biasa. Kita sebagai ibunya jangan gampang nggak tega, ditegerin hatinya. Ya Allah, kalau bukan sekarang kapan lagi? Sekarang saatnya saya memasukkan anak saya ke pesantren latihan mental. Kalau pesantren Matolib tidak ada, di pesantren yang lainnya harus kuat. Abi bukan berarti membela pesantren yang bukan. Ya pesantren yang lain ketika kurang tanggung jawab, ya salah. Tapi sebagai individu ketika ada orang yang mungkin ngomong gak enak, bikin nyinggung hati, disabarin. Gitu lah. Tenang. Itu namanya sosial. Nah, begitu juga ketika anak kita nggak jajan. Ketimbang anak kita jajan, lebih baik kita menggunakan anak kita untuk SPP. Itu lebih berkah.
Apakah Abi berbicara seperti minta SPP? Enggak begitu. Hak. Anggap saja yang bicara itu bukan pengasuh pondok. Abi dosen, tidak punya pesantren. Saya akan tetap berbicara seperti itu. Ngerti ya? Memberikan rasa terima kasih itu lebih penting daripada menyenangkan keluarga kita. Karena pemberian kita ya atas keinginan kita memberikan rasa terima kasih itu akan berbalik kepada keberhasilan Anda. Dan itu pun merupakan sebuah sedekah. Contoh, tanggal 1 harusnya bayar SPP, tapi anak nggak punya uang. Kita pas-pasan uang 400.000. Secara moral yang baik, kita akan alokasikan atau distribusikan uangnya kemana? SPP. Biarkan anak prihatin. Pengen jajan, nggak punya uang, biarin. Sesekali dia nggak punya uang. Barangkali suatu ketika dia ketemu dengan kejadian sama ya. Seperti itu, nggak punya uang. Biasa di pesantren dia. Tapi ketika misalnya dia kok dimanjain terus sama orang tuanya nggak tega, orang tuanya khawatir, orang tuanya sayang terlalu, disupport terus anak. Ayah dan ibunya meninggal, suatu ketika dia nggak punya uang, nggak terima dia pasti. Nggak biasa gitu loh mas. Saya nggak biasa, nggak punya uang tuh mas. Akhirnya yang jadi istri durhaka sama suaminya. Yang menjadi suami kadang-kadang mencari jalan yang haram untuk menafkahi istrinya. Belajar, kamu belajar puasa, belajar tirakat. Ayah itu pengen memberi sesuatu yang terbaik untuk gurumu, untuk pondokmu,